Assalamualaikum lur. Berjumpa lagi ya di channel Petani Muda lur ya. Petani yang murah meriah ini. Karena kita belinya bahan yang murah-murah dulu lur ya. Gini lur ya. Ini kacang hijau kita sudah memasuki fase generatif. Jadi kita ini mau membahas tentang fungisidanya nih lur. Tentang yang kontak dan sistemik. Tapi nanti aku nggak bandingke lo ya. Ini cuma buat contoh saja, nanti produknya itu tuh. Gini lur ya. Di masa kacang hijau itu sudah masuk ke masa generatif, itu kebutuhan fungisida emang sangat tinggi lur, atau sangat banyak, karena tumbuhan itu kalau lagi berbunga dan berbuah itu mudah terserang jamur lur atau virus. Itu lebih mudah itu daripada pada waktu masa generatif. Kalau pada masa vegetatif, kalau pada masa vegetatif itu biasanya jamurnya itu jamur emang menyerang atau virus emang menyerang, tapi itu dilihat dari tanamannya lur. Satu, biasanya tanaman padat. Dua, kelebihan unsur N. Itu biasanya menyerang pada fase vegetatif. Kalau pas tanamannya ketel dari masa vegetatif sudah rapat itu kan dia kan daun bergesekan gini. Itu kan juga bisa menyebabkan luka terus mudah terkena virus lur. Dua, terus kalau yang kelebihan unsur N ya. Kelebihan unsur N biasanya ditandai dengan daunnya warnanya hijau-hijaunya hijau pekat. Itu juga rawan itu lur, karena itu tanamannya jadi subur, besar dan rapuh, itu mudah terserang virus atau jamur lur ya. Nah, kita ini jadi kalau di masa vegetatif itu mudahnya kita banyakin spray di sistem kontak lur ya, atau fungisida yang sistem kontak. Jadi kita mau membahas yang sistem kontak dan sistemik lur ya. Karena ini di fase generatif, kita nanti fokusnya di fase generatif. Ini pertama di sistem kontak lur. Nih. Ini antrakol lur ya. Karena aku pakai antrakol, jadi aku buat banding ini pakai ini aja lur ya. Ini antrakol itu sistemnya kan sistem kontak lur ya. Dan ini bahannya Propinet. Ini hampir sama dengan bahannya yang Mancozeb, tapi kalau Mancozeb ya harganya ya lebih mahal lur ya daripada yang ini. Kalau merek kan banyak, terserah lur ya. Ini kan contohnya antrakol sistem kontak. Jadi cara kerjanya ini kan, kalau ini terkena terkena jamurnya ya, atau terkena virusnya itu dia baru bekerja untuk untuk mengobati lah corone. Ini untuk mengobatinya. Jadi kalau pada masa vegetatif itu memang yang sistem kontak ini kayak antrakol ini dibutuhin banget telur, karena kebanyakan itu menyerangnya itu masih yang sistem kontak. Terus kalau sudah masa generatif itu kebanyakan jamurnya itu nggak begitu kelihatan, roroh itu kena gitu lur. Jadi ya kita bagusnya pakai ini lur ya, yang sistemik. Ini sistemku itu pakainya aku pakai Sorento lur ya. Ya itu tadi murah lur ya, murah tapi ya hasilnya sudah diuji lah, soalnya aku dari dulu pakaiku yang ini lur, dan hasilnya juga bagus. Kenapa kok di sistem di masa generatif banyakin yang yang sistemik? Yaitu tadi itu kalau terkena jamur atau virus itu, kalau yang sudah masuk masa generatif itu nggak kelihatan lur, tiba-tiba kena. Jadi kita kan jadi bingung loh, kok iso ngene iki,
kok bisa begini, tanamanku tadi bagus kok, ini tiba-tiba kok layu terus mati. Apalagi kayak gini, kita tanam kacang hijau pas masa peralihan dari vegetatif ke generatif, itu mudah sekali terkena jamur di ujung pangkal itu toh. Itu jamur putih itu lur ya, biasanya putih-putih kayak embun, kayak kapas itu loh. Kalau sudah terkena itu ya wes lur, mesti mati, soalnya kayak terputus itu jaringannya. Yang kayak ditebang gitu ya, soalnya dia menyerang gitu sedikit-sedikit, nanti kering terus mati itu lur. Tapi kalau kita lakukan pengendalian, nanti pas masih ada jamurnya itu toh, ke spray itu dia jamurnya nanti kering, tapi kan kering terus hilang gitu lur, tapi tanaman masih bisa hidup dan bisa terselamatkan. Jadi selain apa itu, selain sistemnya, kalau yang masa generatif itu kan kandungan yang terdapat di dalam ini obatnya itu kan juga apa itu biasanya ada plus-plusnya lur. Plus-plusnya itu bisa menambah berat apa itu, berat buahnya biasanya gitu lur, dan tanaman lebih, daunnya itu lebih tambah seger. Karena apa? Ya itu tadi, dia kan enggak terserang jamur, dan apa itu, ini melindunginya dari sistem saraf-saraf itu lur ya, saraf-saraf dari daunnya itu tuh, dari pohonnya. Jadi tanaman lebih kelihatan lebih bagus kalau dikasih yang sistemik. Terus kenapa kok dari seandainya di vegetatif nggak dikasih sistemik aja, itu nanti jadinya boros lur. Kalau dari apa itu vegetatif sudah dikasih sistemik, boleh dikasih tapi ya 1-2 kali aja lur, nggak usah keseringan. Terus kalau di apa itu, di masa generatif, apakah yang kontak ini contohnya antrakol masih digunakan, kita lihat di lahannya aja dulu lur. Seandainya kalau lahannya yang rapat itu sudah rapat, itu saran ya mending nggak usah lur, nanti hitungannya jadi mubazir. Kenapa mubazir? Karena ini kan sistemnya cuma kontak, kalau nggak bisa terkena sasarannya kan berarti kan nggak kerja lur ya. Terus ini kan nggak bisa ngaruh ke buahnya, bunga dan buah, jadi ya buat apa dispraykan gitu lur ya. Jadi ini mending disimpan aja, nanti digunakan lagi pada tanam padi ya lur, atau tanam apa yang masa vegetatif aja. Tapi kalau tanamannya renggang, ini juga bisa digunakan lur, karena ini kan apa itu, nanti kabutnya itu kan, kabut dari spirenya itu bisa menjangkau ke bawah. Tapi kalau yang rapat itu aku saranin nggak usah dipakai. Jadi nanti pakainya cuma ini yang apa itu, yang sistemik itu kita gunakan terus setiap kali nyepray. Itu bagusnya digunain lur yang sistemik ini tuh, ditambahin itu terus, supaya itu juga mencegah dari terserangnya hama virus dan jamur, dan juga bisa apa itu mempengaruhi dari bunga dan buah. Gitu aja lur ya. Kalau masih pengen bertanya kurang jelasnya, bisa ditanyakan di kolom komentar lur ya. Kita sharing-sharing tentang dunia pertanian. Yang penting itu satu lur ya, cari bahan yang murah, jangan ikut-ikutan, dan jangan apa itu, kalau yang mahal itu pasti bagus itu jangan lur. Nanti pengalaman yang akan mengajarimu itu lur. Makasih yang sudah komen, like, dan subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe, minta tolong di subscribe-nya lur ya. Assalamualaikum.